Halo seluruh, welcome to my drawing channel. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana caraku membuat objek drapery ini. Sebelumnya saya akan mengatakan kepada kalian datang ke sini niat belajar ataupun hanya niat sekedar menonton video. Jika kalian ingin niat belajar, wah, kalian benar-benar tepat menonton channel ini. Dikarenakan di sini saya akan membahas tuntas ataupun membahas secara detail bagaimana cara saya membuat objek drapery, tentang cara menggambarnya, alat-alatnya, dan lain sebagainya. Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kalian mengklik tombol like, subscribe, dan komentar. Komentar apa? Komentar apa yang kurang dari video saya ataupun dari sharingan saya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang benar-benar pengen belajar ataupun memang benar-benar cuma hanya sekedar menonton, barangkali ada yang kurang dari pembawaan saya, silakan komentar di bawah ini. Oke, lanjut. Untuk langkah yang pertama, di sini saya memakai cara mengegrid untuk menemukan sebuah objeknya ya. Bukan menemukan, untuk membentuk sebuah objeknya. Nah, jadi yang saya pakai di sini, saya memakai aplikasi grid yang ini. Wah, kabarnya bagus gitu, ternyata pakai grid. Untuk teman-teman yang seperti itu, mohon maaf ya. Di sini mungkin channel ini memberitahukan edukasi tentang penggambaran. Jadi entah itu memakai grid ataupun freehand, itu terserah teman-teman. Jadi itu langkah awal yang saya pakai ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mengerti bagaimana cara menemukan sebuah objeknya, oke, mari kita bahas langkah selanjutnya. Saya akan membahas di sini alat-alat yang saya pakai. Yang ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk alat yang saya pakai yang ada di video tersebut. Mungkin ada pensil, dusel, penghapus, kuas, dan juga ada lagi yang satu lagi yang paling istimewa ataupun saya butuhkan adalah penghapus elektrik. Bang, kalau nggak punya penghapus elektrik, bagaimana bang? Apakah bisa kalau misal tanpa penghapus elektrik? Saya akan menjawab, aslinya bisa teman-teman. Dikarenakan saya memakai penghapus elektrik ini karena saya sudah punya. Namun dulu pas waktu masih belum punya, saya memakai sebuah penghapus yang udah dipotong pakai cutter ataupun pakai silet. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang penggambaran di video ini, saya menggunakan penghapus elektrik dikarenakan sudah punya. Oke, lanjut. Oh iya, ada satu lagi alat yang saya pakai, yaitu ialah serbuk. Di sini saya memakai dua serbuk, yaitu serbuk hasil rautan dan serbuk oyan. Bang, apa sih serbuk oyan itu? Serbuk oyan ialah serbuk yang dipakai untuk proses pembangunan ataupun proses untuk menghitamkan lantai, gitu teman-teman. Jadi untuk belinya kalau serbuk oyan di tempat toko bangunan. Oke, sudah jelas. Lanjut. Bisa dilihat di video tersebut, saya di sini untuk mengaplikasikan serbuk tersebut, saya memakai sebuah kapas, yaitu yang dimana kapasnya tersebut diambil serbuknya lalu diaplikasikan ke kertasnya. Bisa dilihat yang kanan hasil serbuk hasil rautan dan yang kiri hasil serbuk oyan. Dan ini ya lebih pekat ya. Nah, daripada yang sebelah kiri, lebih samar-samar, kelihatan kayak ada efek-efek cahayanya. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat secara detail lagi ya. Oke, lanjut. Ngomong-ngomong tentang serbuk oyan, dan mungkin ini salah satu serbuk oyan yang mungkin saya salah belinya. Dan dikarenakan kenapa saya bilang saya salah beli, karena saya kemarin-kemarin menghubungi teman saya untuk bagaimana sih deskripsinya serbuk oyan, dan ternyata serbuk oyan itu memiliki yang menggumpal ya, dan yang menggumpal itu biasanya yang lebih pekat
dan memang mudah pekat sih ke kertas serbuk oyan. Dan kenapa untuk yang saya pakai ini kenapa masih tidak bisa pekat, dan ternyata pas waktu saya telusuri ataupun saya sudah ngobrol sama teman saya, ternyata saya salah beli teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau pakai serbuk oyan silakan, nggak apa-apa, berkarya itu bebas untuk medianya. Oke, semangat. Jadi ini penampakannya sesudah kita revisi yang bagian sebelah kiri, dan alhamdulillah sekarang udah lebih pekat. Nice. Dan ini ada yang masih belum diisi ya teman-teman, bagian pojok. Oke, ayo kita bersama-sama mengisinya, dan kalian lihat pemrosesannya seperti yang tadi awal saya sepilkan videonya, sama halnya dengan itu caranya. Oke, lanjut. Tapi sebelum mengisinya kita arsir dulu ya, kita mengisi bagian objek tali yang di sebelah sini. Dan sudah selesai, bisa dilihat tangan saya kotor, dan dikarenakan tangan kotor ini memang bagus untuk dalam hal-hal yang tertentu, asalkan jangan untuk pemilihan untuk kedepannya. Oke, bisa kalian lihat ya, untuk pengisian background bagian yang pojok ini sama saja halnya dengan yang tadi teman-teman. Dan jika sudah selesai, mari kita lihat. Di sini ada bekas-bekas serbuknya ya teman-teman. Mari kita sebentar lagi akan membersihkan dan membawa keluar rumah untuk mengetapnya ataupun menduduk-duduknya. Anda tahu menduduk? Yang saya maksudkan ialah untuk membersihkan serbuknya yang tidak menempel pada kertas gitu teman-teman, biar supaya agar bersih, dan pas waktu kita menggambar bagian di draperynya ataupun mengisi objeknya supaya tidak membleber. Mohon maaf sedulur, bahasaku campur aduk, tapi semoga kalian mudah memahaminya. Oke, setelah kita menduduk ataupun membersihkan sebuah serbuknya, alangkah baiknya saya akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana penampakan detail dari dekat ya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Oke, sekarang kita berada di kamar saya ya, kamar menggambar, yaitu kita akan mengisi bagian draperynya menggunakan pensil. Seperti yang teman-teman lihat, pensil yang tadi di awal video saya spilkan, saya gunakan untuk mengisi bagian draperynya. Awal mula saya mengisi arsiran, yaitu mungkin membentuk teknik, yaitu yang dimana teknik ini dinamakan tonal ya. Teknik tonal. Jika teman-teman masih mungkin belum tahu apa sih itu tonal. Tonal adalah proses blocking sebelum pendetailan ataupun sebelum detail. Tonal bisa digunakan dari pensil, bisa menggunakan dari kuas dimainkan dengan serbuk. Itu terserah teman-temannya. Yaitu yang dimana tonal ini yang berartikan pemblockingan sebelum pendetailan. Gitu teman-teman. Jadi istilah kata tonal ini adalah bagian layer yang paling awal, mungkin bisa saya bilang begitu dikarenakan tonal ini masih membentuk layer yang pertama-tama, dan lalu kita mengisi arsiran tersebut, maksudnya dari layer yang pertama terus mengisi layer yang kedua, yaitu ditambahin ketajamannya dan lain sebagainya begitu. Dan di sini saya mempertegas garis-garis yang berada di samping itu ya teman-teman. Saya menggunakan pensil meris untuk menajamkan, untuk mendapatkan efek yang gelap banget, untuk mempertajam bagian samping begitu. Dan ini
saya masih menggunakan tonal. Jadi seperti ini ya seluruh hasilnya sehabis kita tonal, dan ini adalah hasil dari tonal dan belum diarsir, belum diisi arsiran, dan mungkin sebentar lagi saya akan mengajak kalian untuk mengarsir pada bagian drapery-nya. Mantap, lanjut. Dan sebelum kita mengarsir, alangkah baiknya kita meratakan dulu bagian yang di pojok. Oke. Jika sudah selesai langkah-langkah yang barusan tadi saya berikan kepada teman-teman, kita akan mengisi bagian yang masih belum diarsir, ataupun mengisi bagian yang sehabis kita tonal ya, ataupun dikasih layer awal, layer pertama. Di sini saya mengisi arsiran, mengisi dengan pensil grade 2B ataupun pensil dengan kode 2B. Oke, saya akan mempercepat. Dan mungkin jika teman-teman ingin mengasih ketebalan yang lebih dari 2B, teman-teman bisa menggunakan langsung pakai 4B yang di awal tadi saya sepilkan. Di sini di video ini saya menggunakan 4B yang dari pensil mekanik yang logonya, ataupun mohon maaf ya, yang mereknya Deli. Itu refill ya teman-teman, merek dari refill pensil mekanik, mereknya Deli. Oke, teman-teman bisa lihat pemrosesannya bagaimana saya caranya mengarsir ya. Jadi di sini saya memakai yang minimal ataupun grade yang paling rendah itu adalah 2B, dan grade yang paling tinggi ialah 4B untuk yang pensil. Tapi kalau semisal dibandingkan dengan backgroundnya, saya backgroundnya memakai charcoal ataupun yang berbahan arang. Oh iya, untuk pemblendingan bagian daerah yang kecil, saya di sini memakai cotton bud ataupun memakai ini ya, dusel itu ataupun paper stamp gitulah sebutannya. Jadi teman-teman bisa melihat di mana saya mengarsir seperti ini dan bagaimana caranya saya mengarsir ya. Untuk teman-teman yang baru belajar, utamakan kesabaran dan jangan terlalu ditekan. Untuk sebuah arsiran boleh ditekan asalkan tahu dengan tingkat ketekanan dan pada bagian yang dibutuhkan di referensi tersebut. Agar kenapa saya menyuruh teman-teman sabar, agar supaya hasilnya lebih memuaskan daripada yang gerusa-gerusu ataupun cepat-cepatan gitu teman-teman. Mungkin untuk yang profesional ya mungkin bisa cepat, namun bisa hasilnya dengan maksimal. Tapi ini pesan dari saya khusus yang bagi para pemula banget, tolong nikmati hasilnya. Mohon maaf, tolong nikmati prosesnya, karena kita mensuguhkan sebuah hasilnya kepada orang lain. Seperti yang dikatakan pitutur orang Jawa dahulu, alon-alon asal kelakon. Artinya apa, Bang? Yaitu yang dimana artinya alon-alon asal kelakon itu ialah pelan-pelan asal dilakukan. Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal itu kita tidak harus dengan cepat-cepatan ataupun balapan, asalkan kita pelan-pelan, asal konsisten, insya Allah hasil bisa memuaskan. Bukan di bidang gambar doang, di bidang manapun, jika kita melakukan konsisten dan tetap berjalan, insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati proses. Loh, terus yuk porek. Ya wis, intine ngono. Oke, jika sudah selesai, mari kita akan mengisi di bagian kayunya. Oke, di sini saya memakai pensil charcoal ya. Mungkin teman-teman bisa dilihat bagaimana caranya saya
memberi atau menggambar sebuah kayu ya. Mungkin kita osrok-osrokkan, lalu kita nanti akan memblending langsung semuanya. Lalu untuk finishingnya bisa pakai pensil elektrik, penghapus elektrik slur, mohon maaf. Bisa dilihat bagaimana cara saya, lalu di blending dengan kuas, lalu didetailkan dengan penghapusnya, blending lagi ini ya. Nah, bagaimana, sudah berbentuk kayu atau berbentuk objek lain? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke. Jika sudah selesai, mari kita akan melanjutkan untuk pemrosesan bagian talinya. Untuk yang pertama-tama kita akan mempertajam bagian samping-sampingnya, maksudnya garis yang dimana garis ini akan menghasilkan sebuah ruang yang kosong untuk membentuk efek talinya. Oke, mari kita pertama-tama kita akan mentonal dulu ya, maksudnya memblocking dulu, lalu kita pendetailan memakai sebuah penghapus elektrik. Di sini saya tidak memutarkan penghapus elektrik ya, maksudnya tidak menghidupkan penghapus elektrik, yaitu yang dimana penghapus elektrik ini saya gunakan seperti Mono Zero. Mono Zero itu penghapus mekanik. Lalu jika dirasa masih belum detail, kita blending lagi, detailkan lagi, blending lagi, detailkan lagi, blending lagi, detailkan lagi, sampai yang dimau atau sampai puncak pendetailan yang kita maukan. Oke. Dan seperti itulah cara saya untuk membuat kain ini. Oke seluruh, jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video saya ini? Apakah memang kalian mendapatkan sebuah pembelajaran atau mendapatkan sebuah ocehan belaka? Itu hak kalian masing-masing, silahkan isi kolom komentar di bawah ini dengan pendapat kalian. Oke, dan saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan semoga kalian selalu bersemangat kepada hobi masing-masing dan juga diberi kesehatan selalu.